Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita belajar yaitu kitab Akhlaqul Karimah. Semoga bermanfaat dan semoga diberi oleh Allah hidayah, taufik dan ilmu. Langsung kita masuki dalam pembelajaran, yaitu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu fi taqwallahi ta'ala. Fasal pertama pada takut akan Allah Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Maksudnya, hai orang-orang beriman, takutlah kamu akan Allah dengan sebenar-benarnya. Dalam fasal pertama ini, yaitu menyatakan pada perkara takut akan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala memanggil hai orang-orang beriman karena yang benar-benar takut kepada Allah cuma orang-orang beriman. Takutlah kamu akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takut. Terus bagaimana cara agar kita takut kepada Allah? Dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, At-taqwa huwal khawfu minal jalili wal amalu bitanzili wal qana'atu bil qalili wal isti'dadu bil yaumir rahil. Artinya, takut akan Allah itu artinya yaitu takwa. Arti takwa ialah takut akan Allah dan mengerjakan yang diperintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerima dengan baik pemberian Allah yang sedikit dan bersedia menghadapi hari perliaran. Jadi sahabat-sahabat, takut kepada Allah adalah takwa. Supaya manusia mendapatkan diri untuk takut kepada Allah, yaitu dengan cara takwa, yaitu mengerjakan perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerima dengan baik pemberian Allah yang sedikit, yaitu dengan cara bersyukur dan bersedia menghadapi hari perliaran, yaitu hari kiamat. Ini dibutuhkan kepada kita bersyukur, yang sebagaimana Allah berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika seseorang bersyukur atas nikmat Allah, maka akan Allah tambahkan ataupun maka akan Allah gandakan nikmat yang lain kepadanya. Dan jika mereka tidak dapat bersyukur kepada Allah, niscaya azab Allah sangat pedih. Terus bagaimana kita memulai cara untuk bersyukur kepada Allah? Seharusnya kita belajar menerima pemberian Allah yang sedikit dan bersedia menghadapi hari perliaran, yaitu hari kiamat. Sebagaimana kita orang Islam mengetahui, yaitu rukun iman yang kelima, percaya akan adanya hari kiamat. Ringkasnya semua ini yaitu hanyalah menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala
dan menjauhi larangannya. Seperti mengerjakan sembahyang 5 kali sehari semalam. Itu perintah Allah. Maka wajib kita lakukan. Makna wajib, apabila kita berbuat, mendapat pahala. Apabila kita meninggalkan, mendapat dosa. Dan meninggalkan mencuri, itu larangan Allah. Jangan mencuri, jangan minum tua, main judi, melaga-laga ayam dan sebagainya. Apabila kita sudah mematuhi dengan taat atas perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, itu kita sudah termasuk orang yang takwa, yaitu orang yang takut kepada Allah. Apakah jalan sebab supaya engkau takut kepada Allah? Ya. Bagaimana cara kita agar kita takut kepada Allah? Adalah yang demikian sangat banyak. Sebahagiannya daripadanya ialah syukur akan nikmat Allah. Syukur itu salah satu tanda kita takwa kepada Allah. Di saat Allah memberikan kepada kita yang sedikit, kita tetap bersyukur. Di saat Allah Ta'ala memberikan kepada kita yang banyak, kita tetap bersyukur. Sebagaimana Nabi bersabda, wa illam yashkurul qalili lam yashkurul kathiran. Dan jika kamu tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, jangan berharap kamu bisa mensyukuri nikmat Allah yang banyak. Jadi otomatis kita belajar untuk bersyukur. Terlebih dahulu kita mensyukuri nikmat Allah yang sedikit. Sebagaimana Allah berkata, sebagaimana yang telah dikatakan di dalam kitab ini, dan menerima dengan baik pemberian Allah yang sedikit. Bersyukur terlebih dahulu pemberian Allah yang sedikit. Niscaya kita sanggup mensyukuri nikmat Allah yang banyak. Sebahagian tanda takwa yaitu syukur nikmat yang telah dianugerahkan Allah, seperti mata, kaki, lidah, tangan, telinga dan sebagai anggota tubuh lainnya. Adapun arti syukur ialah mempergunakan pemberian-pemberian Allah itu kepada pekerjaan yang disukainya. Maka nikmat seperti mata, pergunakanlah melihat yang diperbolehkan agama, seperti melihat kitab suci Al-Quran, waktu membacanya, dan melihat pelajaranmu, dan sebagainya. Dan kaki langkahkanlah kepada tempat yang baik-baik, seperti ke madrasah, ke masjid dan ke tempat bertablik, dan ke rumah saudaramu yang lagi sakit. Dan tangan pergunakanlah memperbuat yang diperbolehkan dalam agama, seperti menolong orang yang berat bebannya dan membuang sesuatu yang membahayakan dari pasar. Dari pasar yang ditempuh orang dan sebagainya. Dan lidah mestilah engkau tuturkan kepada kata-kata yang baik, seperti membaca Al-Quran dan menghafal pelajaran dan memberi nasihat. Maka jangan sekali-kali pergunakan lidahmu untuk mencerca, mengopat, memaki dan mengasung-asung dan berbohong dan sebagainya. Karena itu semua dilarang dalam agama. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut."
Maksudnya, siapa-siapa yang percaya benar-benar akan Allah dan hari kiamat, maka mestilah ia memperkatakan yang baik-baik ataupun hendaklah ia diam. Dan telah berkata pula syair, fahfadh lisanaka wahtarid min lafdhi fal mar'u yastalamu bil lisani wa ya'tab. Peliharalah lidahmu dan berhati-hatilah menuturkannya, karena adalah keselamatan dan kecelakaan seorang itu disebabkan lidahnya juga. Dan dengan sebab lidah orang ke syurga ataupun terjerumus ke neraka. Adapun telinga, maka dengarkan kepada yang baik-baik seperti mendengar orang membaca Al-Quran dan mendengar tabligh dan penerangan-penerang agama. Maka jangan engkau pergunakan telingamu mendengar orang-orang mengupat dan mencerca-cerca dan mengasung-asung dan membual-bual dan sebagainya. Karena yang demikian dilarang dalam agama. Dan sebahagiannya jalan takut akan Allah itu ingat akan mati. Firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan tiap-tiap makhluk akan dikumpulkan di hari kiamat kelak. Karena kalau engkau ingat akan mati, takutlah engkau mengerjakan larangan Allah. Sebab orang yang mengerjakan larangan Allah akan mendapat kesusahan melalui dari kubur sampai hari kiamat. Dan kelak akan masuk ke dalam neraka. Dan ketahuilah hai murid, bahawa takut kepada Allah itu adalah sebab lekas engkau beroleh ilmu yang berfaedah. Firman Allah dalam Al-Quran, wattaqullaha wa ya'allimukumullah. Maksudnya, bertakwalah kamu ke hadirat Allah, kelak Allah memberi kamu ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pelajaran yang telah kita baca ini bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan bagi seluruh pemirsa-pemirsa yang dirahmati oleh Allah.